Oh iya, tambang pasir ya terakhir. Oh iya, pernah dengar ya. Nah ini tujuan kita malam hari ini belajar ini mengenali apa itu PMS dan jenis-jenisnya, kemudian cara penularannya, terus gejalanya, komplikasi, langkah pemeriksaan dan pengobatan, peran komunitas. Ini untuk pengertian PMS atau IMS, ada yang udah tahu sebelumnya, Mbak, Mas? Belum tahu ya, ini makanya kita belajar bareng ya. Ini ada menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 2019, IMS atau PMS itu sekumpulan infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual, vaginal, anal maupun oral. Teman-teman tahu vaginal, anal, oral itu apa? Anal itu dari dubur, tempat keluarnya Nah, ini nggak saru ya teman-teman, kita belajar bareng, bukan hal yang tabu ya untuk seusia kita, memang perlu untuk belajar terkait seks. Nah, untuk penyumbang terbesar terjadinya PMS ini, yang pertama ada perilaku seksual bergonta-ganti pasangan. Di sini adakah yang sering bergonta-ganti pasangan? Apalagi belum nikah, semoga nggak ada ya teman-teman. Aman toh? Aman ya. Terus kemudian kurangnya pengetahuan edukasi tentang PMS atau IMS. Kemudian tidak menggunakan kondom. Nah ini menggunakan kondom ini juga penting teman-teman. Untuk yang udah menikah pun kondom ini diperlukan karena untuk mencegah infeksi menular seksual. Jadi jangan mentang-mentang udah nikah terus nggak pernah pakai kondom. Apalagi yang suka jajan itu, wah sangat beresiko. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang beresiko ini pekerja seks komersial. Tahu teman-teman pekerja seks komersial? Yang biasanya di Sarkem itu ya, kita kenal Pasar Kembang. Ya pasti tahu ini orang Jogja. Kok Pak Dugo pro ini kayaknya. Terus untuk jenis-jenis yang umum itu yang pertama ada sifilis atau raja singa. Ini nama bakterinya Treponema pallidum, tapi nggak usah dihafalin ya. Ini bentuknya luka atau lesi pada alat kelamin, sama melalui hubungan seksual vaginal, anal, dan oral penularannya. Ini gambarnya ya teman-teman nih, luka atau lesinya ini seperti ini. Biasanya untuk tahap pertama itu cuma satu, kalau nggak di punggung ya di tangan atau di mana lah gitu. Pokoknya cuma satu aja. Enggak. Boleh itu di screening. Kemudian untuk stage kedua, biasanya ini mulai menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian stage yang paling parah ini bahkan jantung dan paru-paru kita ditumbuhin luka seperti itu teman-teman. Ngeri ya. Terus yang selanjutnya gonore atau kencing nanah. Ini disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah ini menginfeksi melalui saluran reproduksi. Gejalanya ini khas. Saat pipis ada rasa sakit atau panas. Kemudian bisa menyebar ke organ lain bila tidak ditangani. Contohnya seperti ini. Nah itu yang paling kiri gambarnya ada di vagina yaitu. Nah vaginanya kalau kena gonorrhea seperti itu, ada lendir putih seperti itu. Kemudian yang kanan selanjutnya ini penis ya, gambar penis laki-laki yang mengalami gonorrhea, itu keluar nanah ya, jelas teman-teman. Terus kalau misal udah tahu kondisinya seperti ini, masih melakukan hubungan seks oral atau dari mulut, itu akibatnya mulutnya mulai tumbuh putih-putih seperti itu. Dan ini pengobatannya nggak sebentar teman-teman, harus pakai antibiotik dan berbulan-bulan tentunya, lama sekali. Kemudian ada kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Ini yang umum teman-teman ketahui. Yang viral di TikTok itu ada vaksin HPV ya teman-teman. Untuk kutil kelamin ini yang menyebabkan kanker serviks dan kanker dubur di perempuan. Memang harganya agak sedikit mahal. Jadi teman-teman kalau terutama yang cewek ya ini, khususnya yang cewek kalau ada rezeki sedikit-sedikit boleh ditabung untuk vaksin HPV. Ya ini bentuknya. Kalau di mulut seperti itu. Ini kemudian bisa di alat kelamin itu tumbuhnya seperti itu. Ini juga pengobatannya sangat lama dan sulit.
harus di laser kalau nggak salah pakai nitrogen beberapa kali baru hilang. Kemudian yang terakhir ini yang umum terjadi HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini yang diserang kekebalan tubuh kita, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Rika. HIV/AIDS ini nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba 10 tahun atau beberapa tahun sebelum kematian itu baru episode terparahnya. Ini ada gambarnya ya, nah ini biasanya udah menjelang kematian. Saya menemukan orang terdekat saya. Selama saya berteman, selama saya kenal beliau, ini sama sekali nggak ada gejalanya HIV itu. Tapi beberapa tahun menjelang kematiannya beliau itu berat badannya turun drastis, pipis sering anyang-anyangan, kemudian keluar nanah dari kemaluan, dan akhirnya meninggal belum lama ini. Nah, ini untuk pencegahannya tepat untuk remaja ya, ini langkah awal mungkin. Yang pertama ini pendidikan penyuluhan di sekolah. Teman-teman pasti udah pernah ya dapat penyuluhan PMS atau IMS ini. Kemudian ada strategi pencegahan berbasis komunitas seperti pemberdayaan kelompok remaja untuk meningkatkan literasi dan deteksi dini, ceramah, video edukasi, dan diskusi kelompok. Selanjutnya ada penyuluhan berfokus pada seks bebas yang berperan antisipatif seperti menunda hubungan seksual, menggunakan kondom bila aktif secara seksual, dan memahami konsekuensi kesehatan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Ayo tanya aja teman-teman, nggak apa-apa. Kami terbuka. Baik, kalau belum ada, mungkin saya yang tanya boleh ya? Tadi yang umum di Indonesia yang terjadi penyakit menular seksual apa aja ya teman-teman? Gonore, benar. Terus apa lagi? Oh ya, cukup. Berarti saya anggap teman-teman udah mengerti ya materi kita malam hari ini. Ya harapannya baik-baik saja, jangan ada yang melakukan seks bebas, jangan ada yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya teman-teman. Stay safe, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, mahasiswa Politeknik Kesehatan Karya Husada. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.